I just had to let you know you're Halo semuanya, pada video ini kita akan belajar analisis break-even point atau yang biasa disebut BEP. Nah, teman-teman semua, apakah kalian tahu apa itu analisis break-even point? Kita akan membahas tuntas pada video ini, mulai dari pengertian analisis break-even point, soal-soal perhitungan break-even point, kemudian kita juga akan belajar margin of safety, dan juga analisis cost of volume product atau CVP. Bersama saya, Citra Valencia Sihombing, dan rekan saya, Anggriani Evivani Kaban. Saya harap teman-teman semua menonton dari awal sampai akhir, sehingga nanti teman-teman bisa paham apa itu analisis break-even point. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu analisis break-even point? Nah, jadi teman-teman, analisa break-even point ini adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui berapa sih volume penjualan minimal yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, jadi secara sederhana bisa diartikan bahwa analisa break-even point ini adalah titik impas, di mana perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kenapa analisa break-even point ini penting, teman-teman? Nah, dengan perusahaan mengetahui titik impas berapa volume penjualan minimal yang harus diproduksi oleh si perusahaan, perusahaan bisa tahu berapa produk yang harus diproduksi, berapa omset penjualan yang harus tercapai, supaya mereka tidak mengalami kerugian. Memang belum mendapat keuntungan, tetapi setidaknya sudah balik modal. Begitu teman-teman. Nah, setelah mereka mengetahui berapa titik impasnya, selanjutnya perusahaan bisa menentukan laba atau keuntungan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, dalam melakukan analisa break-even point, ada nih beberapa asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, di poin pertama itu ada biaya dalam perusahaan dapat digolongkan menjadi dua. Nah, jadi biaya di perusahaan itu ada dua, teman-teman. Biaya yang pertama adalah variable cost atau biaya variabel. Biaya yang kedua adalah fixed cost atau biaya tetap. Nih, apa nih biaya variabel sama biaya tetap ini? Biaya variabel itu adalah biaya yang berubah-ubah seiring bertambahnya atau berubahnya volume penjualan. Maksudnya, biaya ini akan berubah jika terdapat perubahan pada volume penjualan. Misalnya, pada perusahaan atau usaha yang memproduksi suatu barang, nah, ketika perusahaan atau si tempat usaha ingin memproduksi 100 unit produk, itu membutuhkan berapa biaya. Tentu juga akan berbeda ketika dia memproduksi lebih banyak produk, karena dia membutuhkan lebih besar biaya untuk membuat produk tersebut, karena dia butuh bahan bakunya, butuh bahan-bahan BOP-nya juga, gitu teman-teman. Nah, sedangkan biaya tetap atau fixed cost itu tidak akan berubah walaupun volume penjualannya bertambah atau berubah. Karena biaya tetap ini akan selalu tetap konstan. Misalnya biaya gaji atau biaya sewa gedung. Misalnya perusahaan ingin memproduksi 100 unit untuk menjual hari ini. Gaji karyawan akan tetap sama, sewa gedung juga akan tetap sama, tidak akan berubah. Begitu juga apabila perusahaan ingin memproduksi 500 unit atau menambah menjadi 1000 unit. Gaji dan sewa akan tetap sama. Itulah yang disebut dengan biaya tetap. Nah, asumsi yang kedua, besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional atau sama dengan volume penjualan. Nah, tentu saja, misalnya untuk memproduksi satu unit produk dibutuhkan biaya sebesar Rp5.000. Nah, Rp5.000 ini akan sama untuk memproduksi unit-unit lainnya dengan produk yang sama. Jadi, setiap unit dengan unit lainnya itu biaya variabelnya sama, tidak ada bedanya. Gitu. Asumsi yang ketiga, besarnya biaya tetap secara totalitas tidak bertambah meskipun terjadi perubahan volume penjualan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa biaya tetap ini akan selalu tetap sama dan tetap konstan, tidak akan berubah walaupun terdapat perubahan atau pertambahan volume penjualan. Asumsi yang keempat, harga jual tiap unit tidak berubah selama jangka waktu analisa.
Nah, tentu saja dalam melakukan analisis break-even point, harga jual produk yang dijual itu harus tetap sama supaya relevan dengan hasil analisis yang diinginkan perusahaan. Nah, poin atau asumsi yang terakhir yaitu perusahaan hanya memproduksi atau menjual satu macam barang dan apabila menjual lebih dari satu macam barang, maka perimbangan hasil penjualan masing-masing barang yang dijual atau sales mix adalah tetap konstan. Nah, lalu apa sih tujuan kita mempelajari analisis BEP ini? Nah, menurut Kasmir di tahun 2010 ada 5 nih tujuan melakukan analisis break-even point. Yang pertama, mendesain spesifikasi produk yang berkaitan dengan biaya. Yang kedua, sebagai penentu harga jual per satuannya. Yang ketiga, produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Nah, tadi ini ya poin yang paling pentingnya bahwa tujuan analisis break-even point ini adalah untuk memberikan informasi kepada perusahaan berapa produksi minimal atau penjualan minimal supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Tujuan yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan tujuan yang kelima, perencanaan laba yang diinginkan. Oke, itu tujuan-tujuan kita perlu lakukan analisis break-even point. Lalu, apa manfaat kita melakukan analisis break-even point? Di sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama, analisa break-even point ini sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam menciptakan suatu produk lain yang baru. Manfaat yang kedua, break-even point akan memberikan suatu kerangka yang luas guna mempelajari dan menganalisa akibat-akibat yang akan timbul di dalam tingkat operasi perusahaan. Yang terakhir, dalam rangka memodernisir dan otomisasi, break-even point ini akan memberikan dampak yang timbul daripada perubahan biaya variabel dan biaya tetap. Nah, langsung saja kita masuk ke bagaimana cara menghitung titik break-even point. Nah, ada 2 cara teman-teman, ada pendekatan matematis dan nanti ada pendekatan grafis. Saya jelaskan pendekatan matematis terlebih dahulu ya. Nah, untuk pendekatan matematis, kita bisa menghitung dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa menghitung break-even point dalam unit. Jadi, berapa minimal unit produksi yang harus dibuat perusahaan supaya mereka mencapai titik impas. Dan yang kedua, ada break-even point dalam rupiah. Ini untuk menghitung penjualan dalam bentuk duit ya, dalam bentuk rupiahnya berapa gitu. Nah, untuk rumus yang pertama, break-even point dalam unit itu dimasukkan ke rumus dengan BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC, di mana BEP ini adalah break-even point, FC ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Berapa biaya tetapnya kita masukkan di sini, lalu dibagikan dengan P itu adalah price atau harga jual, dikurang dengan VC atau variable cost atau berapa biaya variabelnya gitu. Untuk break-even point dalam rupiah dirumuskan dengan BEP sama dengan FC dibagi 1 per VC dibagi S. BEP adalah break-even point, FC adalah fixed cost atau biaya tetap, dibagi 1 dikurang VC adalah variable cost-nya atau biaya variabel dibagikan dengan S sales atau penjualannya. Nah, untuk mengasah kemampuan teman-teman, kita akan mencoba membahas satu contoh soal ya, terkait analisis break-even point. Nah, di sini diketahui PT Gersecond memiliki usaha di bidang alat perkakas martil dengan data sebagai berikut. Kapasitas produksi yang mampu dipakai 100.000 unit mesin martil. Harga jual persatuan diperkirakan Rp5.000 per unit. Total biaya tetap sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Nah, ini rincian masing-masing dari biaya-biaya tadi. Untuk fixed cost atau biaya tetapnya itu terdiri dari overhead pabrik 60 juta, biaya distribusi 65 juta, biaya administrasi 25 juta. Totalnya semua 150 juta. Variable cost-nya terdiri dari biaya bahan 70 juta, biaya tenaga kerja 85 juta, overhead pabrik 20 juta, biaya distribusi 45 juta, biaya administrasi 30 juta. Total variable cost atau biaya variabelnya 250 juta. Nah, cara untuk menyelesaikannya, tadi di sini kita ketahui bahwa kapasitas produksinya adalah 100.000 unit, dengan harga jual per unitnya adalah Rp5.000. Nah, untuk total penjualannya langsung saja kita kalikan 100.000 unit dikali Rp5.000, hasilnya adalah Rp500 juta. Nah, sebelum kita masuk ke rumus BEP dalam unitnya, kita cari dulu berapa biaya tetap per unitnya dan juga biaya variabel per unitnya. Nah, untuk biaya tetap per unitnya, kita bagikan saja total biaya tetapnya. Tadi biaya totalnya
biaya tetapnya adalah 150 juta ya, ini kan. Langsung saja kita bagikan dengan total produksinya 100.000 unit. Maka kita dapatlah biaya tetapnya untuk per unitnya adalah sebesar Rp1.500. Lalu kita juga cari biaya variabel per unitnya, langsung saja kita bagikan total biaya variabelnya itu adalah sebesar 250 juta. Ini 250 juta. Kita bagikan dengan jumlah produksi 100.000 unit, maka kita dapat hasilnya Rp2.500 per unit. Itulah biaya variabel untuk per unitnya. Setelah itu kita masukkan saja ke rumusnya tadi yang ini. BEP FC per P kurang VC. Maka fixed cost-nya tadi berapa? 150 juta dibagikan dengan 5.000. 5.000 ini adalah price atau harga jualnya tadi. Ini harga jual per unitnya adalah 5.000. Kita kurangkan dengan biaya variabel per unitnya. Ini tadi yang sudah kita hitung. Maka hasilnya adalah 60.000 unit. Jadi 60.000 unit ini adalah titik impas. Berapa unit yang harus diproduksi perusahaan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, jadi untuk mendapatkan BEP rupiahnya gimana? Tinggal kita kalikan saja hasil BEP dalam unit ini 60.000 unit dengan harga jual per unitnya tadi Rp5.000. Jadi 60.000 dikali Rp5.000 itu adalah Rp300 juta. Oke. Selanjutnya kita bahas pendekatan grafik. Jadi pendekatan grafik ini menggambarkan hubungan antara volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta labanya. Besarnya volume produksi penjualan dalam unit digambarkan pada sumbu horizontal sumbu X. Yang ini ya teman-teman, sumbu yang di bawah yang ditandai dengan huruf Q atau yang diartikan quantity. Dan besarnya biaya dan juga penghasilan penjualan itu akan digambarkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Yang ini yang ditandai dengan P atau yang dimaksud dengan price. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk materi margin of safety dan analisis cost volume of product atau CVP akan dilanjutkan oleh rekan saya Anggriani Evi Panikaban. Terima kasih. Oke, sebelumnya telah dibahas mengenai konsep dan perhitungan break-even point. Nah, sini saya Anggriani Evi Panikaban dengan NIM 7233142007 akan membahas mengenai margin of safety dan cost volume profit atau CVP. Langsung saja materi berikutnya yaitu margin of safety. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada break-even point. Dengan demikian, margin of safety menggambarkan batas jarak di mana kalau berkurangnya margin melampaui jarak tersebut, perusahaan akan menderita kerugian. Margin of safety bisa dihitung dengan rumus sales yang direncanakan kurang break-even point per sales yang direncanakan dikali dengan 100%. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Suatu perusahaan mempunyai data rencana penjualan dan biaya sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualannya 15.000 unit. Yang kedua, harga jualnya Rp100 per unit. Biaya tetapnya Rp300.000. Dan biaya variabelnya yaitu Rp75. Nah, sebelum kita mencari margin of safety-nya, kita akan mencari break-even point-nya dulu. Tadi telah dijelaskan di rekan saya sebelumnya bahwasanya rumus break-even point dalam rupiah yaitu fixed cost per 1 dikurang variable cost per sales. Langsung aja masukkan fixed cost-nya 300.000 per 1 dikurang 0,75. 0,75 itu didapatkan dari variable cost-nya tadi Rp75 dan salesnya Rp100 itu dibagi sehingga dapatlah 0,75 dan break-even point-nya dalam nilai yaitu sebesar 1.200.000. Oke, setelah kita mengetahui break-even point-nya, kita masuk ke margin of safety-nya. Rumusnya tadi sales yang direncanakan dikurang break-even point per sales yang direncanakan dikali dengan 100. Sama dengan 1.500.000 kurang 1.200.000 per 1.500.000 kali 100%.
1.500.000-nya ini didapatkan dari rencana penjualannya 15.000 unit ini dikali dengan harga jualnya 100 rupiah sehingga didapatkanlah 1.500.000. Nah, ini semua dihitung sehingga dapatlah 20%. Artinya, hasil margin of safety-nya sebesar 20%, berarti penjualan perusahaan masih memiliki batas keamanan sebesar 20%. Artinya penjualan masih bisa turun hingga 20% dari target penjualan sebelum perusahaan mulai mengalami kerugian. Oke, selanjutnya adalah analisis cost value profit atau CVP. CVP merupakan suatu alat yang berguna untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan karena analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CVP dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cangkupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dialami suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah unit yang dijual untuk mencapai impas, dampak pengalihan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Adapun metode analisis CVP yaitu yang pertama menentukan margin kontribusi, yang kedua analisis impos atau break-even point, yang ketiga menentukan margin of safety, keempat menentukan degree of operating leverage, dan kelima menentukan titik penutupan usaha, dan selanjutnya menentukan perencanaan laba. Langsung saja masuk ke contoh soalnya, yaitu UMKM Cilok Tata Surya menjual cilok dengan harga 5.000 per porsi. Rata-rata penjualan adalah 250 per porsi per hari selama 22 hari kerja per bulan dan 12 bulan dalam setahun, sehingga total penjualannya sebesar 330 juta per tahun. Biaya variabel usaha sebesar 800.000 per hari atau 211.200.000 rupiah per tahun. Total biaya tetap yang dimiliki usaha tersebut adalah sebesar 17.550.000 rupiah per tahun. Yang pertama tadi kita menghitung margin kontribusi. Nah, margin kontribusi rumusnya penjualan dikurang biaya variabel. Penjualan yang tadi 330 juta dikurang dengan 211.200.000 rupiah, sehingga margin kontribusinya sebesar 118.800.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari rasio margin kontribusinya. Rumusnya margin kontribusi per penjualan dikali dengan persen. Margin kontribusinya tadi 118.800 dan penjualannya 330 juta, sehingga dapatlah rasio margin kontribusinya itu 36%. Nah, setelah kita mengetahui kontribusinya, selanjutnya kita mencari break-even point-nya. Yang pertama itu kita mencari break-even point dalam rupiah. Tadi rumusnya kita tahu fixed cost per 1 dikurang variable cost per sales. Fixed cost-nya 17.550.000 rupiah per 1 dikurang 211.200.000 rupiah per 330 juta. Sama dengan 17.550.000 rupiah per 0,38, sehingga dapatlah break-even point dalam rupiahnya sebesar 48.750.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari break-even point dalam unitnya. Rumusnya break-even point rupiah per harga jual per unitnya. Break-even point rupiahnya sebesar 48.750.000 per 5.000, sehingga dapatlah break-even point dalam unitnya itu sebesar 9.750 unit. Setelah kita mencari break-even point-nya, kita masuk ke batas keamanan UMKM. Apabila terjadi penurunan penjualan dapat dilihat dengan analisis margin of safety-nya.
Rumusnya yaitu margin of safety sama dengan penjualan dikurang dengan break-even point dalam rupiah. Penjualan sama dengan tadi 330 juta dikurang dengan 48.750.000, sehingga dapatlah margin of safety-nya yaitu 281.250.000 rupiah. Setelah kita mengetahui margin of safety-nya, kita mencari persentase margin of safety-nya. Rumusnya margin of safety per penjualan dikali dengan persen. Margin of safety-nya tadi 281.250.000 per penjualan 330 juta kali persen, sehingga dibagi dapatlah 85%. Nah, berdasarkan perhitungan tingkat margin of safety adalah sebesar 85%, yang berarti jumlah maksimum penurunan target penjualan tidak menyebabkan UMKM Cilok Tata Surya mengalami kerugian adalah sebesar 281.250.000 rupiah. Nah, apabila melebihi batas keamanan tersebut, maka UMKM Cilok Tata Surya akan mengalami kerugian. Semakin besar nilai margin of safety-nya, maka semakin kecil risiko keuangannya. Oke, selanjutnya kita mencari operating leverage-nya. Adapun perhitungan operating leverage itu untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari biaya tetapnya. Ini menunjukkan tingkat kecepatan pertumbuhan pendapatan operasi bersih terhadap penjualan. Adapun rumusnya yaitu operating leverage sama dengan margin kontribusi per laba bersih. Margin kontribusinya tadi sebesar 118.800.000 rupiah dan laba bersihnya yaitu 101.250.000 rupiah. Ini didapatkan dari penjualan dikurang dengan biaya tetap dan biaya variabelnya tadi, sehingga dapatkanlah operating leverage-nya yaitu 118.800 bagi 101.250, sehingga dapatlah operating leverage-nya itu 1,17, sehingga operating leverage-nya sebesar 1,17, artinya setiap perubahan penjualan sebesar 10% maka mengubah pendapatan sebesar 11,7%. Oke, selanjutnya itu mencari penutupan usaha. Titik penutupan usaha dalam rupiah sama dengan biaya tetap tunai per rasio margin kontribusi. Titik penutupan usaha sama dengan biaya tetapnya tadi 17.550.000 dan rasio margin kontribusi tadi 36%, sehingga 17.550.000 per 36% dapatlah titik penutupan usaha yaitu 48.750.000 rupiah. Nah, setelah kita mengetahui titik penutupan usaha dalam rupiah, selanjutnya kita mencari titik penutupan usaha dalam unit dengan rumus biaya tetap tunai per margin kontribusi per unit. Biaya tetap tunai tadi 17.550.000 rupiah dan margin kontribusi per unit itu sebesar 1.800. 17.550.000 rupiah per 1.800 sama dengan 9.750.000 per unit. Nah, berdasarkan perhitungan di atas tersebut, jika penjualan berada di bawah titik penutupan usaha sebesar 8.750.000 atau 9.750 unit, maka usaha tidak mampu menutupi biaya tunai. Jika UMKM Cilok Tata Surya ingin meneruskan aktivitas penjualan pada tahap ini, maka harus mencari sumber dana lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari mengenai analisis target labanya. Nah, dalam analisis target laba, jumlah laba yang diperhitungkan disesuaikan dengan jumlah laba yang diinginkan. Sini UMKM Cilok Tata Surya mengharapkan laba sebesar 20%, maka perhitungannya itu laba yang diharapkan 20% sama dengan 101.250.000 ditambah 20% dikali 101.250.000, sehingga laba yang diharapkan yaitu
121.500.000. Setelah itu kita mencari penjualan, yaitu biaya tetap tambah laba per rasio margin kontribusi. Penjualan sama dengan 17.550 tambah 121.500 per 36%, sehingga penjualannya itu 170.250.000. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, kenaikan laba yang direncanakan adalah sebesar 20% atau sebesar 121.500.000 dengan target perolehan penjualan per tahun sebesar 170.250.000 rupiah. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai margin kontribusi dan analisis cost volume profit. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.